Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Tertulis di dalam kitab Mazmur 22 ayat 2, judul renungan kita hari ini adalah Ditinggalkan Allah. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki." Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, ketika gelap malam menutupi hadirat Allah, tetaplah bertahan dan berseru dalam pengharapan. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kebenaran itu seperti matahari. Ia senantiasa ada, bercahaya dan panas berpijar. Mungkin saja kadang-kadang mendung menyaputnya, atau tudung hutan menutupinya. Bisa jadi terkurung di gedung bertingkat menghalangi kita melihatnya, dan sergapan hawa ber-AC membuat kita tak menyadari sengatan panasnya. Malam pun secara rutin menyembunyikannya. Namun,
Alangkah bodohnya jika kita lalu menyatakan bahwa matahari itu tidak hadir dan tidak ada. Melalui Mazmur 22, Daud berseru kepada Allah agar melepaskannya dari cercaan dan siksaan musuh. Di ayat 2, ia menggambarkan kepedihan hatinya karena merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Allah. Doa-doanya tidak terjawab, pertolongannya tidak kunjung terulur. Pertanyaannya menyiratkan betapa penting persekutuan dengan Allah baginya. Ia sungguh-sungguh menyadari bahwa, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, meskipun merasa ditinggalkan, ia tidak kehilangan kepercayaannya. Nyatanya, ia tidak berdiam diri, tetapi tetap berseru kepada Allah, dan ia menyebut Allah sebagai Allahku. Sebagaimana pengalaman Daud, kadang-kadang kita sulit merasakan hadirat Allah dalam hidup kita. Kehadirannya tidak selalu nyata bagaikan matahari terik di tepi pantai. Kabut pencobaan dapat mengaburkan cahayanya. AC kenyamanan menepiskan kehangatannya, dan malam gulita yang mencekam jiwa menggerogoti kepercayaan kita. Namun, alangkah bodohnya jika kita kemudian berhenti percaya. Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 29 berkata, Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ungkapan, Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku, merupakan bagian dari nyanyian syukur yang dikaitkan dengan Raja Daud. Nyanyian tersebut dapat ditemukan dalam kitab 2 Samuel 22, yang pada dasarnya adalah salinan dari Mazmur 18. Latar belakang untuk ungkapan ini adalah pengalaman hidup Daud yang penuh tantangan dan konflik. Dalam hidupnya, Daud mengalami berbagai rintangan, termasuk penganiayaan dari musuh-musuhnya, perang, dan konflik internal di antara bangsa Israel. Dalam situasi-situasi seperti itu, Daud merasa bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan. Daud memandang Tuhan sebagai pelitanya, yaitu sumber kekuatan dan perlindungan. Ketika ia merasa terjebak dalam kegelapan, baik secara harfiah maupun secara kiasan, Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ia merasa bahwa hanya dengan bersekutu dengan Tuhan dan mengandalkannya, kegelapan dan tantangan dalam hidupnya dapat disinai dan diatasi. Ungkapan ini mencerminkan kesetiaan Daud kepada Tuhan dan keyakinannya bahwa Tuhan adalah sumber terang dan perlindungan dalam segala keadaan. Dalam banyak hal, ungkapan ini juga mencerminkan keyakinan orang-orang Ibrani pada umumnya pada masa itu, bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dan penyelamat dalam situasi-situasi sulit. Dalam konteks 2 Samuel 22 ayat 29, Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, perlindungan, dan terang dalam hidupnya. Ungkapan, karena Engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku, mencerminkan dua aspek penting. Pertama, Engkaulah pelitaku, ya Tuhan. Ungkapan ini mengungkapkan keyakinan Daud bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan, pertolongan, dan perlindungan yang diperlukan dalam hidupnya. Daud merasa bahwa tanpa bantuan dan kasih Tuhan, ia tidak akan mampu menghadapi tantangan dan musuh-musuhnya.
Daud mengakui keterbatasannya sebagai manusia dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan sebagai sumber kekuatan yang sempurna. Kedua, Tuhan menyinari kegelapanku. Daud menyadari bahwa dalam kehidupannya, ia menghadapi berbagai bentuk kegelapan. Kegelapan di sini bisa merujuk secara harfiah pada situasi kegelapan fisik, atau secara kiasan pada situasi yang penuh ketidakpastian, kesesakan, dan perasaan terjebak. Dalam keadaan-keadaan seperti itu, Daud percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menyinari jalan hidupnya, memberikan arah, kebijaksanaan, dan terang dalam situasi yang suram. Tuhan adalah sumber terang yang membimbingnya melalui masa-masa sulit dan membawa pemulihan serta kehidupan yang lebih baik. Dari nas hari ini, ada beberapa hal yang dapat direnungkan, yakni: pertama, ketergantungan kepada Tuhan. Daud mengakui bahwa kekuatan dan perlindungan yang ia butuhkan berasal dari Tuhan. Ia menyadari bahwa sebagai manusia yang lemah, ia tidak dapat menghadapi hidup dengan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kita juga perlu merenungkan tentang ketergantungan kita kepada Tuhan. Mengakui keterbatasan kita dan bergantung sepenuhnya kepadanya adalah langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kedua, penyinaran Tuhan dalam kegelapan. Daud mengalami situasi-situasi yang suram dan penuh tantangan dalam hidupnya. Namun, ia percaya bahwa Tuhan adalah sumber terang yang dapat menyinari jalan hidupnya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap mempercayai Tuhan dalam masa-masa sulit. Tuhan dapat memberikan arah, kebijaksanaan, dan terangnya bahkan dalam keadaan yang paling gelap sekalipun. Ketiga, rasa syukur dan pengakuan. Ungkapan Daud ini juga mencerminkan rasa syukur dan pengakuan atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika kita mengalami perlindungan dan penyinaran Tuhan, penting untuk merenungkan dan mengungkapkan rasa syukur kita kepadanya, mengenali peran Tuhan dalam hidup kita dan mengakui kasih-Nya adalah sikap yang memperkuat iman dan memperdalam hubungan kita dengannya. Keempat, perlindungan dan terang dalam Kristus. Bagi orang Kristen, pernyataan ini dapat juga dipahami secara rohani. Yesus Kristus adalah sumber kekuatan, pelindung, dan terang dalam hidup kita. Kita dapat mencari perlindungan dan mendapatkan penyinarannya melalui iman kepadanya. Renungkanlah bagaimana kasih dan perlindungan Tuhan melalui Kristus dapat menerangi hidup kita dan menghadapi segala kegelapan dan tantangan yang mungkin kita alami. Karena itu, nas hari ini mengajak kita untuk merenungkan ketergantungan kita kepada Tuhan, menyadari penyinarannya dalam kegelapan, mengungkapkan rasa syukur, dan mengandalkan perlindungan dan terang yang diberikannya. Mengapa pemazmur bertanya, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Mazmur 22 diklasifikasikan sebagai doa mohon pertolongan, yang disusun oleh Raja Daud. Seperti banyak doa lainnya dalam Mazmur, doa ini diawali dengan tangisan kesedihan dan keluhan tanpa harapan, yang ditujukan sebagai seruan kepada Tuhan mohon pertolongan. Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Mengapa kamu begitu jauh dari menyelamatkanku? Begitu jauh dari tangis kesedihanku? Ya Tuhan, aku berseru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Pada malam hari aku tidak mendapat istirahat.
Daud berseru kepada Tuhan minta tolong, tetapi merasa ditinggalkan dan sangat menderita karena Tuhan tidak menjawabnya. Penggunaan ganda pertanyaan adalah sarana puitis yang mengungkapkan keputusasaan dan keputusasaan sang pemazmur. Daud tidak dapat memahami mengapa Tuhan meninggalkannya. Dia menderita secara fisik dan sosial. Yang paling mengganggunya adalah pengabaiannya oleh Tuhan. Hubungan seumur hidup Daud dengan Tuhan tampaknya terputus. Namun bahkan dalam kesedihannya, Daud berdoa, "Ya Tuhan, Tuhanku," mengakui imannya kepada Tuhan dan ketergantungan padanya, meskipun Tuhan merasa jauh dan diam. Belakangan, Daud menyatakan secara langsung kepercayaannya kepada Tuhan. "Tetapi Engkau bertahta sebagai yang kudus. Engkaulah yang dipuji Israel. Nenek moyang kami menaruh kepercayaannya padamu. Mereka percaya dan Anda mengirimkannya. Kepadamu mereka berseru dan diselamatkan. Kepadamu mereka percaya dan tidak dipermalukan." Daud tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Selama berabad-abad, para ahli telah memperhatikan nada intens Mazmur ini, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa Mazmur ini tidak hanya diterapkan pada satu contoh penderitaan dalam kehidupan Daud, namun dimaksudkan untuk mencakup semua penganiayaan yang dideritanya di bawah pemerintahan Raja Saul. Meskipun Mazmur 22 tidak diragukan lagi merupakan permohonan pribadi Daud untuk meminta bantuan, Mazmur ini juga berfungsi sebagai doa berjamaah selama ibadah bersama seluruh komunitas. Pertanyaannya, "Mengapa kamu meninggalkan aku?" dimaksudkan untuk menggugah minat pendengar yang ingin mengetahui bagaimana petisi tersebut dijawab. Bahasa Mazmur ini dirancang untuk memberikan teladan kepada setiap orang dalam berdoa pada saat mereka sangat menderita dan membutuhkan. Seperti banyak Mazmur lainnya, Mazmur ini dengan penuh kasih mengungkapkan pengalaman emosional umum dari orang-orang yang merasa sendirian dan menderita, menggenapi tujuan Allah. "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkanku?" Ratusan tahun kemudian, Yesus tergantung di kayu salib, menanggung saat-saat siksaan yang paling berat. Dia sangat membutuhkan kehadiran Bapanya. Dengan suara nyaring, Tuhan meneriakkan kata-kata yang telah didoakan orang Yahudi selama berabad-abad, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Setelah mengalami penyiksaan yang paling mengerikan dan dibiarkan mati oleh orang jahat, Kristus melafalkan Mazmur 22 ayat 1, bergabung dengan banyak manusia dalam penderitaan mereka. Yesus menjadi satu dengan mereka dalam penderitaan mereka dan berseru kepada Tuhan minta tolong. Allah kita yang seutuhnya, Juru Selamat kita yang seutuhnya sebagai manusia mengidentifikasi diri kita dalam segala hal, bahkan di saat-saat terlemah kita, bahkan ketika kita merasa seolah-olah Allah telah meninggalkan kita. Melalui identifikasi total Kristus dengan kita, Dia memberi kita izin melalui teladannya untuk mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa mempercayai Tuhan berarti menyerahkan kehidupan yang paling buruk kepada Tuhan dalam doa. Selama hidup Yesus di bumi, Dia memanjatkan doa dan permohonan dengan tangisan dan air mata yang khusyuk kepada Dia yang dapat menyelamatkan Dia dari kematian.
dan ia didengar karena ketaatannya yang penuh hormat. Demikian pula, ketika Yesus mengutip kata-kata pembukaan Mazmur 22, ia menggunakan tradisi waktu yang mengidentifikasi keseluruhan bagian, seperti mengutip judul bab atau judul buku. Seruan Yesus, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" dianalogikan dengan seorang pengkhotbah zaman sekarang yang mengatakan, "Ingatlah kata-kata di Mazmur 22. Saat Yesus menanggung dosa seluruh umat manusia, dia mengakui perasaan ditinggalkan oleh Bapa. Namun, seperti Daud, dia masih percaya pada Tuhan. Ia mengetahui bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Allah telah menjadikan dia yang tidak berdosa menjadi dosa bagi kita, supaya di dalam dia kita menjadi kebenaran Allah." Yesus percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia dalam upaya itu. Dengan kata-kata ini, Yesus juga memberi isyarat kepada para pengikutnya untuk menghubungkan dan mengenali implikasi nubuatan Mazmur 22. Daud telah melihat sejarah dengan jelas menggambarkan penyaliban Mesias. Jadi, dengan menarik perhatian pada Mazmur ini, Yesus sekali lagi menunjukkan bahwa dia sendiri adalah penggenapan kitab suci Perjanjian Lama. Tuhan membalas perbuatanmu. Rut 2 ayat 12 berkata, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Pertolongan yang kita terima dari orang lain sebenarnya memiutangi Tuhan. Sebab saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, Tuhan pun akan memberikan kebaikan kepada kita, bukan dari orang yang kita tolong, melainkan dari orang lain yang sama sekali kita tidak tahu. Pertemuan Rut dan Boas ini menjadi titik balik dari kisah sebelumnya yang diwarnai dengan kesedihan karena penderitaan yang berat dan berangsur-angsur mulai naik menuju pada kebahagiaan. Dalam nas ini kita melihat perjumpaan Rut yang setia mengikut mertuanya Naomi dengan Boas yang bermurah hati. Pengakuan iman dan kesetiaan Rut sungguh nyata dari perbuatannya yang berinisiatif melakukan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya dan juga mertuanya. Di ladang, Rut memperlihatkan kegigihannya memungut bulir-bulir jelai. Hal ini menarik perhatian Boas untuk mencari tahu tentang Rut. Kemurahan hati Boas semakin besar setelah mengetahui bahwa Rut adalah perempuan yang bersama Naomi pulang dari Moab. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, kasih setia Tuhan akan senantiasa memelihara hidup orang yang beriman. Di balik kisah perjumpaan Rut dan Boas, Tuhan tetap bekerja menuntun hidup orang beriman. Seberat apapun penderitaan yang kita hadapi, bukan artinya kita tidak dapat berbuat baik. Demikian dengan Rut, yang tetap dapat melakukan yang terbaik bagi mertuanya. Hal ini tentu semakin membuka hati Boas untuk menyatakan kemurahan hatinya. Kemurahhatian Boas kepada Rut diperlihatkannya bukanlah sebagai perbuatan yang harus dipuji. Sebab Boas merasa yakin bahwa Tuhan yang menuntun hidup Rut. Di ayat 12 dikatakan, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung."
Hati Boas yang terbuka untuk bermurah hati semata-mata hanyalah karena memahami kasih setia Tuhan kepada Rut. Boas melihat jauh ke depan bahwa kebaikannya kepada Rut tidak hanya karena keuletan dan juga karena kerabat dekat, tetapi yang jauh lebih besar bahwa Tuhan memakai dirinya menjadi saluran kasih setia Tuhan. Hal ini mengingatkan kita dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan juga nasihat Paulus di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menghidupi kasih kepada sesama tidak memandang siapa yang mau dikasihi, tetapi kita mau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Yesus, yaitu kasih-Nya kepada semua ciptaannya. Hal seperti ini terkadang membuat banyak orang untuk membatasi diri untuk membantu sesamanya. Terkadang kebaikan yang kita tunjukkan hanyalah karena balas budi dan juga karena dia adalah keluarga dekat. Namun ketika ada orang yang bukan dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah menyakiti kita, apakah ada pada kita kasih untuk member pertolongan? Solidaritas kita kepada sesama bukan melihat siapa yang hendak kita tolong, namun yang harus yakini bahwa Tuhan ingin memakai kita sebagai saluran kasih setia Tuhan kepada manusia. Kita teringat akan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 35-40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena itu, janganlah berhenti berbuat baik kepada siapapun, sebab kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita pada saat yang kita butuhkan. Pengikut Tuhan yang setia. Saat ini tema kita adalah pengikut Tuhan yang setia. Kesetiaan memiliki arti berpegang teguh pada janji, pendirian, komitmen dan lain sebagainya. Bagaimanapun beratnya tugas yang harus dijalankannya, ia tetap melaksanakannya, dan harus memenuhi setiap janji yang sudah diucapkan. Dalam perikop khotbah minggu ini, kita akan belajar dari kesetiaan Rut kepada Naomi yang sangat tulus. Rut rela tidak kembali kepada ibu kandungnya demi mertuanya Naomi. Ini adalah salah satu bentuk kesetiaan yang jarang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah kehidupan Rut sebagai perempuan asing, ia semakin percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan memilih tetap ikut dengan mertuanya kembali ke Yehuda daripada tinggal di bangsanya sendiri. Untuk melihat kesetiaan itu, maka kita dapat belajar dari perikope minggu ini. Dari perikope ini, kita akan melihat 3 bentuk kesetiaan, yakni: pertama, kesetiaan Naomi. Sebagai mertua yang baik, Naomi setia kepada peraturan adat istiadat Yahudi, bahwa jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka si istri berhak kembali ke rumah orang tuanya untuk melanjutkan kehidupannya. Naomi bukan orang yang egois. Sebetulnya, bagi dia, lebih enak kalau Rut dan Orpa ikut dengan dia, sehingga ia tak usah sendirian. Tetapi,
Ia memberikan nasihat bagi kepentingan Rut dan Orpa, dan ia berdoa untuk mereka. Selain itu, Naomi sangat setia kepada perintah Tuhan. Kendati pun suami dan kedua anaknya telah meninggal dunia, tetapi iman dan harapannya tetap digantungkannya kepada Tuhan. Naomi percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena tangan Tuhan. Atas karunia Tuhan, dia meyakini bahwa tangan Tuhan teracung kepadanya. Jadi, Naomi tahu bahwa peristiwa kematian suami dan kedua anaknya, lalu ia menjadi miskin, pasti bukan terjadi secara kebetulan, tetapi dilakukan oleh Tuhan. Kedua, kesetiaan Orpa. Setelah mendengar nasihat Naomi kepada Orpa dan Rut yang menyuruh kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka karena ia tak punya anak laki-laki lain, dan ia sudah terlalu tua untuk bersuami lagi, dan kalaupun itu ia lakukan, akan terlalu lama bagi Rut dan Orpa untuk menunggu. Maka Orpa memutuskan untuk taat pada nasihat mertuanya Naomi. Artinya, kesetiaan Orpa berhenti pada kematian suaminya. Mungkin Orpa berpikir, ini adalah nasihat dari orang yang lebih tua, dan orang itu adalah mertuanya sendiri. Bahkan orang itu adalah orang yang rohani dan merupakan ibu rohaninya sendiri. Karena itu ia mentaati nasihat itu. Apa akibatnya? Perhatikan ayat 15. Ia kembali kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Ini jelas menunjukkan bahwa ia meninggalkan Tuhan yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Ini jelas membawa dia kepada kebinasaan. Ketidaksetiaan Orpa kepada Allah yang disembah suaminya membuat ia kehilangan keselamatan kekal. Ketiga, kesetiaan Rut. Rut mengambil keputusan yang berbeda dengan Orpa. Pada ayat 14 mengatakan bahwa Rut berpaut pada Naomi. Kata berpaut ini dalam bahasa Ibraninya sama dengan kata bersatu dalam Kejadian 2 ayat 24 yang menunjukkan persatuan suami dengan istrinya. Melihat sikap yang diambil Rut itu, Naomi pun meresponnya dengan memberikan nasihat yang lebih dalam lagi. Ia bukan sekedar menasihati untuk kembali kepada bangsanya, tetapi ia bahkan menasihati Rut untuk meniru Orpa dan kembali kepada para allahnya. Tetapi perhatikan keputusan Rut dalam ayat 16-17. Rut mengambil keputusan untuk setia sampai mati. Keputusan ini ia ambil bukan semata-mata karena kesetiaannya kepada Naomi, tetapi karena alasan rohani atau agama. Dalam ayat 16 ia mengatakan, "Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku." Ini menunjukkan bahwa ia mau diyahudikan dan menyembah Allah Israel. Lalu dalam ayat 17 ia menyebut Tuhan. Ia tak lagi menyembah Kamos, tetapi ia menyembah Tuhan, Allah Israel, dan ini jelas membawa Rut pada kehidupan yang kekal. Dengan kesetiaan Rut ini, maka ia pun beroleh keselamatan kekal dari Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan dari perikope minggu ini? Pertama, kesetiaan kita kepada suami atau istri kita menjadikan kita menerima secara totalitas keberadaan suami atau istri kita. Apa yang kita lihat dari sikap Rut yang setelah menikah dengan anak Naomi, sudah menganggap bahwa ia sekarang telah menjadi bagian dari bangsa Israel. Berbeda dengan Orpa yang akhirnya kembali ke Moab, Rut justru mengambil sikap radikal dengan berkata, "Kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam."
Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut, luar biasa bukan? Rut yang merupakan perempuan Moab, justru dalam kesempatan ini seakan-akan memiliki iman yang lebih dari Naomi. Rut memiliki prinsip bahwa sekali ia memutuskan untuk menikah, ia tidak hanya menikahi suaminya, tetapi juga menikah dengan keluarga dan Tuhan suaminya. Apa yang dilakukan Rut tersebut ternyata berkenan di hati Allah. Rut adalah salah satu dari beberapa orang di luar bangsa Israel yang mendapat kesempatan untuk ikut ambil bagian menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tentunya ada harga yang harus dibayar oleh Rut. Ia harus meninggalkan keluarganya, masa lalunya, dan segala hal yang menyenangkan di kampung halamannya di Moab. Rut bisa saja kembali ke Moab seperti Orpa dan kembali ke kehidupannya yang lama, termasuk kehidupan rohani mereka. Tetapi Rut memutuskan untuk memiliki kehidupan rohani yang baru bersama Tuhan bangsa Israel. Hal ini tergambar jelas dalam kalimat yang diucapkan Rut. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Kedua, kesetiaan menuntut pengorbanan. Rut tahu dengan jelas bahwa ia tidak bisa mengharapkan apa-apa lagi dari Naomi. Naomi sendiri merupakan seseorang yang tidak suka untuk membebani orang lain. Ia lebih suka menolong dan melayani. Namun sebenarnya, bukankah juga ada saat untuk dilayani dan ditolong? Mengapa Naomi selalu memerankan posisi penolong? Selalu mengambil peran seperti ini bisa membawa kita kepada paranoia keputusasaan tidak lagi berguna bagi orang lain. Kita tidak dipanggil untuk menjalankan cerita heroik seperti itu. Justru dalam cerita ini, Rutlah yang akan menolong Naomi. Naomi tidak perlu melahirkan anak laki-laki lagi untuk menjadi suami Rut karena itu bukan bagian Naomi. Itu adalah bagian Tuhan, entah dengan atau tanpa Naomi. Tuhan sebenarnya sedang bekerja untuk menghibur kepahitan Naomi melalui menantunya yang mengenal Tuhan jauh lebih kemudian daripada Naomi. Tuhan sedang mempersiapkan Rut untuk merawat Naomi. Bukan hanya tidak mengharapkan apa-apa lagi, Rut justru bersedia untuk hidup berkorban bagi Naomi. Yang Rut sekarang dampingi adalah seorang perempuan yang tidak lagi berdaya, yang mungkin hanya bisa menjadi beban baginya, tapi Rut tidak keberatan dengan itu. Rut tahu bahwa Naomi sedang berjalan menuju kepada kematian dan liang kubur dan Rut bersedia untuk menyertai perjalanan menuju ke liang kubur itu. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Rut bukanlah seorang oportunis yang hanya mau menyertai orang lain karena mendapatkan keuntungan atau manfaat. Rut menjadi gambaran dari Yesus Kristus yang rela mengalami kematian yang seharusnya kita alami. Yesus mendampingi perjalanan kita menuju kematian. Kita dipanggil untuk menjadi pendamping seperti Yesus, seperti Rut, yang mendampingi sesama kita berjalan menuju kepada kehancuran dan kematian, bukan karena keuntungan. Karena itu tidak salah menggunakan ayat ini dalam konteks pernikahan suami istri, karena janji pernikahan juga berjanji untuk mengiringi yang kita kasihi menuju kepada kematian. Bukan sekedar keberhasilan dan kesuksesan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang berkorban seperti Rut.
seperti Kristus. Ketiga, kesetiaan akan berakhir dengan berkat ilahi. Akhirnya, Tuhan pun memberkati Rut dan juga Naomi dengan luar biasa. Sebagai janda, tentunya secara manusia akan sulit bagi Rut untuk dapat menemukan suami lagi. Tetapi Rut adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan juga mau bekerja keras. Ketika tiba di Israel, Rut tidak hanya berdiam diri saja, tetapi ia pergi untuk memungut jelai di ladang. Akibat dari iman dan kerja keras Rut, Tuhan pun memberkati Rut dan Naomi dengan melimpah. Rut pun menjadi istri Boas, dan akhirnya melahirkan anak yang dinamainya Obed. Obed pun nantinya akan memperanakkan Isai, yang selanjutnya memperanakkan Daud. Dari keturunan Daud inilah nantinya Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, akan dilahirkan. Tuhan mau kita menjadi seperti Rut, yang tidak tanggung-tanggung dalam memutuskan untuk setia mengikut Tuhan. Maukah kita menjadi seperti Rut yang sekali mengikut Tuhan akan selalu mengikut Tuhan dan tidak mau kembali ke belakang? Ketika kita setia dalam mengiring Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan melimpah, dan bahkan akan memakai kita dengan luar biasa. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan diberkati dan bahkan akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan agar kita mengalami dan menerima berkat-Nya yang berkelimpahan. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus
akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.